Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah lanjutan penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari energi ada Medco, lebih ke arah trading buy. Hari ini Medco naiknya juga cukup signifikan, tidak hanya hari ini, dalam beberapa hari terakhir pemirsa, supportnya di 1165, resisten hingga ke 1275. Dari retail ada Aces trading buy, supportnya di 525, resistennya hingga ke 605. Dari kesehatan ada Mika, supportnya di 2610, resistennya di 2830, rekomendasinya juga trading buy. Terakhir ada Raja, hari ini juga melaju cukup kencang, buy hybrid, supportnya di 2180, resistennya hingga ke 2500, range-nya cukup lebar. Medco, Aces, Mika, dan Raja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, Pak saham pilihan yang Anda rekomendasikan menarik Pak, langsung saja kita ke Medco, lebih ke arah trading buy. Pak Hadrian, Medco dalam beberapa perdagangan terakhir penguatannya sudah cukup signifikan Pak. Hari ini juga ditutup menguat, bahkan di atas 6%, sudah di 1200-an kembali. Di mana terakhir 1200-an ini pernah dicapai oleh Medco ketika perdagangan di awal tahun. Pak Hadrian, analisis Anda untuk Medco? Ya, Medco sebenarnya agak sedikit anomali kalau kita melihat harga minyak dunia yang sebenarnya masih condong melemah gitu ya. Tapi secara teknikal, volume yang ada di Medco hari ini cukup luar biasa ya, 155 miliar transaksi dia. Padahal rata-rata 46 miliar, jadi volume besar, dia breakout, so is trading buy gitu secara teknikal. Ya kan, targetnya di 1275, support 1165. Jadi secara teknikal sih ini memang buy banget gitu ya, karena memang ada volume yang cukup besar di situ. Baik, kalau trading buy baru ingin masuk level berapa Pak? Saya rekomendasikan sebenarnya best momennya di 1175 sampai 1200. Kalau sekarang tutupnya 1225 ya, ini boleh ngejar sedikit atau masuk bertahap sampai 1200 gitu. Oke, tunggu koreksi sehat mungkin ya untuk Medco? Ya, itu lebih bagus. Tapi kalau masih mau ngejar, mungkin masuk bertahap, spekulasi dulu. Baik, dalam jangka menengah ada peluang tidak Medco balik ke 1300-an kembali Pak? Iya, kalau kita lihat volume ini sih dalam jangka pendek sih Mas David, kayaknya ke 1365 sampai 1370 ya. Oke. Resistennya. Tidak harus menunggu lama begitu Pak ya untuk jangka menengah ada Medco. Karena posisinya lagi bagus ya, lagi uptrend jangka pendek. Ya, dan didukung juga oleh volume yang maksimal untuk Medco. Baik, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Medco kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Dari retail ada Aces, juga direkomendasikan trading buy. Saya akan coba update juga posisi harga Aces di penutupan sesi kedua hari ini. Ditutup melesat ini 13,33%, 595. Dari sisi teknikal jarang sekali Pak Aces penguatannya sesignifikan ini. Mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini lompatan yang termasuk lompatan yang terbesar untuk Aces. Analisis dan rekomendasinya di tengah lompatan signifikan hari ini di 13%. Iya, ini breakout dari sideways ya teman-teman. Dari awal Mei dia konsolidasi tuh di 500-550 ya. Sideways terus sama sebulan, hari ini breakout, volume juga besar, 150 miliar, jadi trading buy juga. Cuma targetnya mungkin saya akan adjust sedikit, karena tadi maksudnya call-nya di 565 masuknya tadi, sekarang udah di 595, kalau masih mau masuk, targetnya ke 635, kita adjust ke level resistance lebih lanjut ya. Supportnya boleh pakai di 550 saat ini, dinaikin dari 525 gitu. Bagaimana Anda melihat peluang dari sisi profit taking Pak, terutama besok ini perdagangan jelang libur akhir pekan untuk Aces? Ya, kelihatannya sih kalau lihat volumenya hari ini, koreksi hanya koreksi sehat ya. Masih boleh hold atau keep untuk ke target 635 ya. Baik, penutupan hari ini di 595, Aces melesat cukup signifikan di 13,33%. Dari Aces kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Dari rumah sakit ada Mika, juga direkomendasikan trading buy. Kita akan coba update apakah Mika juga hari ini naiknya signifikan di penutupan perdagangan di sesi kedua, menguat di 3,02%, 2730. Setelah di sesi pertama dominan bergerak di zona merah. Analisis dan pertimbangan untuk Mika, Pak Hadrian?
Ya, Mika technically sudah reverse ya dari awal April di area bottomnya di 2070 mulai naik cukup signifikan ya. Di 2030 ini dia break MA 200 dan volumenya juga cukup oke. Jadi kita melakukan rekomendasi trading buy. Target terdekat di 2830 ya pakai pivot, supportnya 2610. Ini break MA 200 sih. Volumenya juga cukup oke. Jadi kita rekomendasikan beli. Range-nya cukup sempit Pak, dengan resisten hanya sampai ke 2830. Ya, sekitar 45% sih. Ini kan target pertama. Kalau mencapai nanti bisa di-adjust dengan trading stop gitu. Baik, target price kedua di berapa untuk Mika? Target price kedua di 2970, Mas David. 2970. Penutupan hari ini masih di 2730. Sebelumnya Mika sempat menguat di 2800-an, tapi target 29 tadi kemungkinan juga akan disentuh oleh Mika. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari emiten rumah sakit. Kita yang keempat maksud saya dari energi kembali ada Raja, juga direkomendasikan by Ifbrik. Kita akan coba update juga kalau tidak salah. Raja hari ini juga secara teknikal mengalami penguatan 6,45%, terbatas. Sebelumnya sempat ke 2380 Pak Hadrian untuk Raja. Betul, ini karena ada resisten aja yang tertinggi di tanggal 28 April ya di 2360. Jadi ini ada resisten aja 2360. Jadi kita bilang buy on break. Jadi ketika 2360 sentuh kita boleh kejar karena hari ini ketahan di situ ya. Tapi volume hari ini itu cukup besar, bisa 3,2 kali dibanding rata-rata dia. Hari ini 300 miliar. Jadi Raja ini cukup aktif ya. Jadi peluang untuk buy on break untuk besok ini bisa jadi watchlist ya untuk besok di hari Jumat gitu. Kalau dia break 2360, teman-teman boleh masuk dengan target sekitar 2.500 ya untuk jangka menengah, supportnya 2180. Iya, bahkan intraday hari ini sudah di 2380. Iya, tertinggi. Tekanan yang terjadi juga sudah cukup dalam Pak, sempat ke 1.400-an di perdagangan April. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham Raja mencoba untuk bangkit sehingga sudah kembali di atas level 2000-an kembali? Iya, aku rasa sih Raja ini cukup sehat ya konsolidasinya. Emang dari 4.000 turun ke 1455 ini banyak hal lah ya, banyak faktor gitu ya. Tapi secara teknikal ini udah mulai merangkak naik kan di level 2000-an juga udah sideways cukup lama ya, udah sebulan. Jadi pas break ini dengan ada volume, teman-teman bisa manfaatkan momen untuk technical buy ya. Baik, untuk Raja, pemirsa saham pilihan yang terakhir ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tadi ada Medco, Aces, Mika, dan juga Raja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan cukup banyak yang masuk untuk sore hari ini. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan KLBF, Pak. Hari ini tertekan cukup dalam 5,8% di 1440 setelah menguat signifikan di beberapa hari terakhir. Dengan pelemahan dalam hari ini, supportnya masih terjaga tidak untuk KLBF, Pak Adrian? Ya, KLBF kalau aku udah taking profit sebagian ya, minimal kan udah tembus MA10 1470, support berikutnya di MA20 di 1385. Jadi mungkin kalau udah take profit sebagian, jaga lagi di level 1385 berikutnya. Baik, pola KLBF seperti apa Pak? Bangkit dari level 1000-an, sekarang sudah di 1400? Ya, secara jangka pendek sih sudah uptrend ya, sudah mulai ada reversal dan sudah tembus MA 200. Cuman kalau dia kembali ke bawah 1400 lagi atau testing 1385 ini udah kurang bagus. Tapi kalau di bawah itu udah taking profit sepenuhnya sebaiknya. Baik, Bapak Purnomo ini menanyakan saham WIFI Pak, Solusi Sinergi Digital TBK. Penutupan sesi kedua berbalik melemah di 0,99%. Pertanyaannya support dan resisten untuk WIFI. Ya, WIFI sebenarnya supportnya ada di harga sekarang ya 2000 ya. Kalau teknikalnya di 1990 sampai 2400 ini masih zona sideways karena dia masih ada aksi korporasi mengait isu dan masih efektif. Jadi tampaknya akan konsolidasi dulu sampai itu efektif gitu. Baik, sayang sekali Bapak Purnomo tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa. Kita ke Bandung, Pak Hadrian. Ada Bapak Tanu, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham BRMS, Pak. Seiring dari barang baku hari ini menguat, BRMS juga melompat signifikan di atas 6%. 382. Mau tanya untuk support dan resisten untuk BRMS? Supportnya di 356, resisten di 410 ya udah BRMS. Ini masuk trading buy untuk jangka pendek ya, untuk day trade cukup potensial ya. Buy di level berapa untuk BRMS Pak? Support 356, resisten 410.
Oke, masih direkomendasikan Pak di penutupan hari ini? Boleh untuk day trade ya, untuk jangka pendek ada potensi karena masih ada range ke 410 kan 7% ya, masih ada ruang ke sana. Volume mendukung tidak Pak? Volume mendukung, hari ini volumenya 2 kali 300 miliaran, padahal biasanya 150 miliar, jadi volumenya juga cukup bagus, karena udah koreksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari udah koreksi ya, jadi ini reboundnya cukup bagus ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham BKSL. Yang pertama, ada Ibu Susi dari Bandung menanyakan BKSL dan selanjutnya tidak menyebutkan nama untuk BKSL. Yang satu sudah punya di level 104 Pak. Kemudian Ibu Susi dari Bandung menanyakan BKSL untuk support dan resistennya. Oke, kalau udah punya posisi 104, aku sarankan nih hold aja dengan support di 99. Targetnya ada di 120 sampai 123 ya. Jadi aku ngerekomendasikan hold karena ada mantul di MA20-nya ini. Arah selanjutnya kemana BKSL Pak jangka menengah? Ke 120 sampai 123 Mas David. Oke. Sekitar 15% dari sekarang. Baik, range-nya masih cukup lebar dan masih direkomendasikan buy untuk BKSL. Kita ke Bogor, Jawa Barat. Ada Ibu Dewi, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham pakan ternak Pak. Ada Java ini. Analisisnya support dan resisten untuk Java. Java ada support di 1690 ya. Jadi ini cukup krusial. Java kalau jebol 1690 sebaiknya switching dulu ganti saham lain. Resistennya yang cukup kuat adalah di 1900 nih di MA50. Jadi Java nih trennya ada arah distribusinya karena dari high-nya di 2200-an sekarang sudah pelan-pelan turun terus gitu ya trennya. Jadi hati-hati di level support 1690, kalau tembus sebaiknya ganti saham dulu, baditnya sudah distribusi gitu. Hari ini di 1715 Pak melemahnya, balik lagi tampaknya ke harga di pertengahan atau akhir April lalu ini di 1715. Iya, ini condong waspada ya, lebih ke arah siap-siap ganti saham sih kalau jebol support gitu. Baik, selanjutnya ada Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan saham Inco Pak. Peluang recovery ke 3.500 untuk Inco. Ya, Inco Pakuasa ini lagi ketahan di MA 200 ya, di area 3.400, tapi lihat volume hari ini dan beberapa hari terakhir tampaknya ini akan ditembus, mungkin bukan 3.500, saya merasa ini akan ke level 3.700 untuk targetnya ya, karena ada cukup lama ya, ini downtrend Inco dari 6.000 ya, 6.000 lalu turun dikit-dikit, nah ini udah ada reversal cukup momentum ya, terutama mungkin ke bawah dengan Antam ya, dan saham-saham komunitas lain, Inco ada potensi ke 3.700 ya aku lihat. Baik, di hold saja ya Pak, dengan peluang profit yang cukup besar untuk Inco didukung dari sisi volume. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham BBNI, sudah direkomendasikan masuk tidak untuk BBNI? Ya, kalau untuk BBNI, Bank Nasional Indonesia ya, ini aku rekomendasikan untuk buy on support aja. Jadi kalau buat masuk, saham-saham bank lebih cocok pakai metode defensif ya. Supportnya ada di 4280 sampai 4240. Jadi kalau aku akan tunggu di support ya, tunggu koreksi di situ. Baik, beralih ke BMRI Pak, masih dari penanya yang sama, ditutup flat hari ini 5450. Sama kalau masih ada posisi boleh hold ya, tinggal trailing stop aja pakai level support kemarin misalnya di 5375 boleh. Tapi kalau belum punya posisi, aku lebih condong bank-bank besar ini buy on support ya di area 5.000 sampai 5.200 kalau Bank Mandiri. Baik, selanjutnya menanyakan saham IPCC Pak, sudah ambil posisi di 808, ada Bapak Robert ini. IPCC kalau buat aku udah saatnya taking profit ya, Pak, udah tembus MA10 taking profit sebagian, hari ini tembus 1000 tuh udah tembus MA20, jadi sebaiknya taking profit sebagian sepenuhnya sekarang, jadi udah selesai sebagai taking profit, udah condong soalnya. Baik, selanjutnya menanyakan saham BRIS, Bapak Wijang dari Riau, sudah ambil posisi di 2950, lossnya masih tipis Pak, rekomendasinya? Kalau BRIS saat ini konsolidasi sideways ya di area 2.800 sampai 3.030. Jadi kalau masih 2950, jadi WNC aja. Karena nggak ada sinyal jual, nggak ada sinyal beli. Tapi area tradingnya yaitu di 2850 sampai 3.030. Jadi jaga di situ aja dulu gitu. Baik, dari Bapak Wijang di Riau, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham Bumi Pak, sudah ambil posisi di 124. Masih bisa di hold tidak?
Ya, kalau aku mau hold batas berikutnya di 113, tapi sesuaikan money management ya. Hmm, Kalau kemarin kita pakai support 117, misalnya udah mulai switching sebagian gitu. Tapi kalau ya, masih mau hold, support berikutnya di 113 yang mesti dilihat gitu ya, di MA20. Harusnya baik. support cukup kuat di situ. Oke, penutupan hari ini di 116 melemah di 1,69%. Tidak berbeda cukup jauh dengan support yang sudah disarankan tadi oleh Bapak Hadrian Mainar. Pak Hadrian, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan bumi tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Sehat juga untuk Mas David dan tim, terima kasih. Terima kasih ada Bapak Hadrian Mainar Taslim, Head of Equity Sales, PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Pramarket Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.